إلهي 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 وخلاقي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dimanapun berada. Salah satu konsep investasi dalam ekonomi kapitalisme yang sangat kontradiktif dengan Islam adalah kaburnya batasan sektor-sektor yang boleh dan tidak boleh dimasuki oleh investor swasta. Aturannya bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan, baik dengan alasan nasionalisme yang membatasi investasi ataupun yang membukanya secara luas mengikuti prinsip pasar bebas. Hal tersebut berbeda dengan Islam yang telah memberikan pengelompokan secara tegas, termasuk siapa yang berhak mengelolanya. Sebagai contoh, dalam pengelolaan barang milik umum misalnya, para ulama telah menjabarkan masalah ini secara detail. Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Mawardi, itu menyatakan asal barang tambang ada dua. Apa yang zahir seperti garam yang dijumpai manusia di pegunungan tidak boleh diberikan sedikit pun dan manusia berserikat atasnya. Demikian pula dengan sungai, air, dan tanaman yang tidak dimiliki seseorang. Abiyad bin Hammal telah meminta kepada Nabi SAW agar diberi tambang garam Ma'rib. Lalu ia diberi. Namun ketika dikatakan kepada beliau bahwa tambang itu seperti air yang mengalir, maka beliau menjawab, jika demikian tidak boleh. Imam Syafi'i melanjutkan, serupa dengan barang tersebut, yaitu barang yang zahir seperti minyak, aspal, sulfur, batu bara, bitumen, atau batu yang zahir yang tidak dimiliki seseorang. Barang-barang itu seperti air dan padang gembalaan. Manusia memiliki hak yang sama atasnya. Imam Ibnu Qudamah juga merinci masalah ini. Beliau berpendapat bahwa barang tambang yang zahir seperti garam, air, sulfur, batu bara, minyak bumi, yakut dan semisalnya itu merupakan milik umum, tidak boleh dimiliki secara privat dan dikuasakan kepada siapapun meskipun tanahnya dihidupkan oleh orang tertentu. Seseorang juga dilarang untuk menguasainya dengan mengabaikan kaum muslim lainnya, karena akan membahayakan dan menyusahkan mereka. Selain itu, barang-barang itu terkait dengan kepentingan umum umat Islam sehingga tidak boleh dihidupkan oleh pihak tertentu untuk dikuasai, ataupun pemerintah menguasakan barang itu kepada pihak tertentu. Beliau mencontohkan, jika aliran air dan jalan-jalan umat Islam yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat melimpah dan dibutuhkan dimiliki oleh pihak tertentu, maka ia akan berkuasa untuk melarang penggunaannya. Beliau mengutip pernyataan Ibnu Aqil bahwa hal itu akan menyulitkan manusia. Jika ia mengambil kompensasi, maka ia akan membuatnya mahal sehingga ia telah keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keumuman kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa adanya ketidaknyamanan. Imam Al-Kasani juga menyatakan bahwa barang seperti garam, batu bara, dan sejenisnya merupakan barang yang dibutuhkan oleh kaum muslim. Dengan demikian, imam atau khalifah tidak boleh mengkhususkannya kepada pihak tertentu.
Ini karena barang tersebut merupakan hak seluruh kaum muslim, sehingga mengkhususkan barang itu untuk orang tertentu akan membatalkan hak mereka. Penjelasan dan istidlal yang lebih spesifik mengenai harta milik umum dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Menurut beliau, barang-barang tambang yang masuk dalam kategori milik umum yaitu barang tambang yang depositnya melimpah. Adapun barang tambang yang depositnya kecil dapat dikuasai oleh individu dan diberlakukan atasnya hukum rikas dengan memberikan 1/5-nya kepada Baitul Mal. Alasannya, hadis Abyad bin Hamal di atas mengandung ilat, yaitu al-ma'al-id. Dalam kamus Taj al-Arus, al-ma'u al-id antara lain diartikan dengan mengalir terus menerus laksana air dan dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian, barang tambang yang memiliki sifat tersebut digolongkan sebagai barang milik umum yang tidak boleh dikuasai swasta. Harta kedua menurut beliau yang masuk kategori milik umum adalah fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat secara luas. Kategori berikutnya adalah objek yang secara alamiah mencegah pihak swasta untuk dapat menguasainya, seperti sungai, selat, laut, dan sebagainya. Syahadah memberikan beberapa contoh fasilitas milik umum seperti sarana untuk ibadah, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Proyek dasar masyarakat seperti listrik, air, komunikasi, transportasi, pengolahan limbah, tanah-tanah yang diperuntukkan untuk manfaat umum, barang-barang tambang dari tanah umum, laut, sungai, kanal, dan tempat penyaringan air. Ya, demikian dulu part kedua terkait pembahasan investasi ya dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.